Selamat datang di channel Great People Indonesia, channel yang mengetes seberapa jauh pengetahuan Anda. Di video kali ini, kalian akan dites seberapa jauh pengetahuan kalian di mata pelajaran biologi. Sebelum memulai, jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mencoba. Pertanyaan pertama, proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau disebut A. Respirasi, B. Fotosintesis, C. Transpirasi, D. Fermentasi. Jawabannya adalah B. Fotosintesis. Fotosintesis terjadi di kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Pertanyaan kedua, jaringan yang melindungi permukaan tumbuhan adalah A. Xilem, B. Phloem, C. Epidermis, D. Parenkim. Jawabannya adalah C. Epidermis. Epidermis melindungi permukaan tumbuhan dari gangguan luar. Pertanyaan ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut A. Anemogami, B. Hidrogami, C. Zoogami, D. Entomogami. Jawabannya adalah A. Anemogami. Anemogami adalah penyerbukan melalui bantuan angin. Pertanyaan keempat, penyerbukan oleh serangga disebut A. Anemogami, B. Hidrogami, C. Entomogami, D. Ornitogami. Jawabannya adalah C. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan bantuan serangga. Pertanyaan kelima, gas yang dihasilkan tumbuhan saat fotosintesis adalah A. Karbon dioksida, B. Oksigen, C. Nitrogen, D. Metana. Jawabannya adalah B. Oksigen. Fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa. Pertanyaan keenam, zat hijau daun yang berperan dalam fotosintesis adalah A. Klorofil, B. Hemoglobin, C. Ribosom, D. Mitokondria. Jawabannya adalah A. Klorofil. Klorofil menyerap energi cahaya untuk fotosintesis. Pertanyaan ketujuh, proses penguapan air melalui stomata daun disebut A. Fotosintesis, B. Transpirasi, C. Respirasi, D. Difusi. Jawabannya adalah B. Transpirasi. Transpirasi mengatur keseimbangan air dalam tumbuhan. Pertanyaan ke-8, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Ekologi, B. Ekosistem, C. Populasi, D. Habitat. Jawabannya adalah A. Ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Pertanyaan ke-9, komponen ekosistem yang tidak hidup disebut A. Biotik, B. Abiotik, C. Konsumen, D. Produsen. Jawabannya adalah
B. Abiotik. Abiotik mencakup cahaya, air, udara, dan tanah. Pertanyaan ke-10. Sekumpulan individu sejenis, yang menempati daerah tertentu, disebut A. Populasi, B. Komunitas, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawabannya adalah A. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis. Pertanyaan ke-11. Satuan terkecil dalam ekologi adalah A. Populasi, B. Ekosistem, C. Individu, D. Komunitas. Jawabannya adalah C. Individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Pertanyaan ke-12. Organisme yang memakan tumbuhan disebut A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, D. Dekomposer. Jawabannya adalah B. Herbivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Pertanyaan ke-13. Organisme yang berperan menguraikan sisa makhluk hidup adalah A. Konsumen, B. Produsen, C. Omnivora, D. Dekomposer. Jawabannya adalah D. Dekomposer. Dekomposer adalah jamur atau bakteri yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Pertanyaan ke-14. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan contoh hubungan A. Parasitisme, B. Komensalisme, C. Mutualisme, D. Predasi. Jawabannya adalah C. Mutualisme. Mutualisme sama dengan kedua pihak saling diuntungkan. Pertanyaan ke-15. Penyebab utama efek rumah kaca adalah peningkatan gas A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Nitrogen, D. Hidrogen. Jawabannya adalah B. Karbon dioksida. CO2 yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global. Pertanyaan ke-16. Pewarisan sifat dari induk ke keturunan disebut A. Ekologi, B. Evolusi, C. Genetika, D. Adaptasi. Jawabannya adalah C. Genetika. Genetika mempelajari pewarisan sifat. Pertanyaan ke-17. Jumlah kromosom manusia adalah A23, B24, C. 46, D. 48. Jawabannya adalah C. 46. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang. Pertanyaan ke-18. Ciri-ciri yang tampak pada makhluk hidup disebut A. Genotipe, B. DNA, C. Kromosom, D. Fenotipe. Jawabannya adalah D. Fenotipe. Fenotipe sama dengan sifat yang terlihat, hasil interaksi genotipe plus lingkungan.
Pertanyaan ke-19. Unit terkecil dari makhluk hidup adalah A. Jaringan, B. Sistem organ, C. Organ, D. Sel. Jawabannya adalah D. Sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Pertanyaan terakhir. Alat optik yang digunakan untuk melihat sel adalah A. Teropong, B. Mikroskop, C. Lup, D. Kamera. Jawabannya adalah B. Mikroskop. Sel hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Berapa kamu berhasil menjawab dengan benar? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.